Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sampaikan tutorial penggunaan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi analisis nilai dan analisis soal penilaian harian. Bapak Ibu nanti cukup mengisi 3 sheet saja, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sedangkan nomor 4 sampai nomor 10 Bapak Ibu tinggal print saja, dan di sheet 5 ini hanya mengisi sedikit saja. Baik Bapak Ibu, setelah nanti dibuka aplikasinya atau filenya, langsung diklik bagai petunjuk, silakan dibaca sesaat saja. Setelah itu langsung ke isi data. Nanti Bapak Ibu mohon ketika mengisi data dengan valid, dengan benar. Yang perlu saya tegaskan, ketika mengisi data nama ulangan ini mohon diketik dengan huruf kapital. Kemudian ketika mengisi tanggal, sebelum angka tanggal mohon diberi tanda petik atau tanda koma atas. Begitu juga ketika mengisi NIP, angka NIP ini sebelum angka pertama diberi tanda koma atas atau tanda petik. Setelah selesai, kemudian Bapak Ibu langsung ke nomor 2, yaitu soal dan kisi-kisi. Data yang kita entry tadi sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Mata pelajaran, bab, kelas, semester, hari, tanggal, penilaian sudah masuk ke sini. Di sini nanti Bapak Ibu silakan mengisi di indikator. Ini silakan diketik manual. Indikator ketika sebelum ulangan kita akan menyusun kisi-kisi di antaranya indikator. Nanti di sini silahkan diketik manual. Ketika ini belum kita isi Bapak Ibu, misalnya kosong. Nah ini jumlah soal kosong, nomor soal juga kosong. Nah ketika kita ketik, maka akan muncul jumlah soal dan nomor soal. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik jumlah soal, tidak usah mengetik nomor soal karena sudah terisi otomatis. Misalnya kita buat 10 indikator. Misalnya, maka ini sudah terisi 10. Sini juga sudah nomornya sudah sampai nomor 10. Kemudian jenis soal Bapak Ibu bisa dipilih, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat, bisa urean. Nah, misalnya urean, setelah diisi indikator, selanjutnya mengisi kunci jawaban. Kunci jawaban nanti juga diisi manual di sini Bapak Ibu, silahkan diketik di kolom ini. Ketika kita hapus ini, sebelum masih kosong begini, nomor urut dan nomor soal juga kosong. Ketika kita ketik, maka akan muncul nomor urut dan nomor soal. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik nomor urut dan mengetik nomor soal karena sudah terisi manakala kunci jawaban ini diisi. Nah, begitu. Misalnya juga kita buat 10 kunci jawaban karena soalnya 10. Nah, nanti otomatis nomor urut muncul sampai 10, nomor soal juga muncul sampai 10. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika membuat skor maksimum setiap soal, mohon ini skornya tidak dibuat sama Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu membuat skor yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan dan kemudahan soal masing-masing. Nah, setelah itu kemudian norma penilaian Bapak Ibu tidak usah membuat karena sudah saya buat rumus di sini. Kemudian setelah itu silakan ketik soal. Nah, begitu juga Bapak Ibu ketika soal kita ketik manual di sini di kolom ini, nanti otomatis nomor akan terisi secara otomatis. Nah, begitu misalnya kita buat 10 soal juga sama. Nah, ini akan muncul nomornya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ketik nomornya, otomatis sudah muncul nomor. Setelah itu, setelah selesai di sini langsung ke analisis nilai. Nah, di analisis nilai Bapak Ibu yang pertama, ini data sudah terisi semua otomatis. Ketika data sudah kita isi betul, akan di sini terisi juga sesuai dengan data yang kita entry. Kemudian di skor maksimum Bapak Ibu pastikan sudah terisi. Karena kalau ini tidak terisi, maka nilai di sini nanti juga bermasalah. Ini terisi manakala Bapak Ibu sudah mengisi di bagian
skor ini. Kalau skor ini diisi, otomatis di sini juga akan otomatis terisi. Begitu, maka jangan lupa mengisi skor maksimum di kisi-kisi. Setelah itu kemudian Bapak Ibu silakan ketik NIS dan nama. Ini bisa diketik manual. Misalnya saya hapus dulu nama. Nah, di sini nomor urutnya tidak ada, Bapak Ibu. Ketika ini kita ketik nama, maka nomor urut akan otomatis terisi. Kemudian untuk nilai di belakang ini, kalau NIS kita hapus, coba kita hapus ya, del. Maka di sini kosong. Kalau NIS kita isi, maka akan muncul nilainya nanti. Nah, begitu. Ini bisa kita isi manual, misalnya yang kedua, misalnya Veda misalnya, atau siapa, terserah begitu, terserah. Nah, kalau Bapak Ibu punya file, copy saja dari file. Misalnya saya taruh di sini biar cepat saja. Ini bisa diambil dari file manapun, Yang penting file Excel. Di sini pastenya pakai paste value, Bapak Ibu. Nah, pakainya pakai paste value. Dan ini juga kita copy. Pastenya dipastikan menggunakan paste value. Kalau punya saya sudah 140 di sini. Ini pastenya paste value, Bapak Ibu. Langsung paste value. Nah, begitu. Kemudian untuk nilainya bisa kita isi manual. Tentunya dengan melihat nilai siswa ketika setelah kita koreksi, ada kita beri skor per nomor, kemudian kita masukkan. Misalnya ini 1, kemudian 3 lagi, 2, 1, 4, 2, 3, 2, misalnya begitu. Nah, di sini nilainya akan muncul 100 misalnya saja. Tapi yang lain misalnya kita copy dulu. Kalau saya biasanya buat ini, saya buat nilainya 100 dulu, Bapak Ibu. Kemudian kita ambil jawaban siswa, kemudian kita masukkan yang salah-salah atau nilainya tidak maksimal. Misalnya ini yang ini nilainya 1 begitu. Nah, itu misalnya ini 2 misal saja, Bapak Ibu ya, misal saja. Ini 2 misal saja. Dan ini 1 misalnya 3. Nah, ini misalnya sudah selesai, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita lihat ya remedi berapa ini? Yang di 2. Kita tambah 1 lagi lah biar lebih dari 2. Misalnya 1. Nah, yang remedi 3 ternyata, Bapak Ibu. Kita lihat di bawah. Nah, pesertanya 14, yang tuntas 11, yang remedi 3. Ini sudah terisi, Bapak Ibu. Termasuk perbaikan individu, nomor absen berapa sudah muncul, siswanya yang remedi sudah muncul, data di bawah sudah muncul semua. Ini sudah terisi semuanya, Bapak Ibu tidak perlu ngisi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan analisis soal. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah ngisi apapun, langsung di print saja. Lanjutnya di pengayaan. Nah, di pengayaan Bapak Ibu, ini misalnya kita beri 0. Ini 0, ini 100. Nah, 100. Ini nilai asli siswa sebelum pengayaan. Dari sebelum pengayaan atau hasil ulangan penilaian, hasilnya ini nilai apa adanya, nilai asli sebelum pengayaan. Nah, kita pengayaan Bapak Ibu bisa mengoreksi jawaban siswa, kemudian diketik manual di sini. Diketik manual. Kalau nggak diketik manual, Bapak Ibu bisa merubah dari sini. Misalnya tambah 3 begitu. Nah, ini sudah nilai berubah. Maksimalnya berapa? Misalnya maksimal 99. Nah, di bawah juga sudah berubah. Itu di nilai. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, ini di sini silahkan diketik pengayaan itu siswa mengerjakan apa. Nah, silahkan diketik di sini. Nah, setelah itu kemudian perbaikan. Di perbaikan Bapak Ibu
bisa langsung print saja, atau juga bisa merubah ini diganti nilainya bisa. Ingat, ini adalah nomor-nomor yang siswa itu nilainya tidak maksimal atau kurang dari nilai maksimal. Nanti silahkan diisi ya, diisi nilainya berapa boleh, atau langsung di print juga bisa. Ini sudah saya buatkan rumus, kalau langsung di print boleh, mau diketik manual ya boleh ya, itu. Lanjutnya di daftar nilai Bapak Ibu langsung print saja. Ini ada 4 halaman, langsung print saja. Kemudian di daftar hadir ini ada 3 halaman, langsung print saja. Kemudian di sampul, nah sampul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ulangan kok ada yang remedi atau perbaikan, nanti dipilih angka 1. Nah kalau ada yang remedi pilih angka 1, kalau tidak ada yang remedi dipilih angka 2, begitu, tinggal pilih saja. Kemudian di yang terakhir di pengesahan, lembar pengesahan, ini Bapak Ibu tidak usah siapapun, langsung di print saja. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Aplikasi yang saya buat ini sangat sederhana, namun mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, khususnya membuat analisis nilai dan analisis soal. Namun demikian, kalau ada kesalahan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya, nanti akan saya betulkan, sarana masukannya akan saya laksanakan dan saya pertimbangkan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.